Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah al-Bashriyah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar rasa cinta. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan perempuan ulama yang sangat fenomenal. Orang-orang banyak yang menyebutnya adalah perempuan waliullah, kekasih Allah. Namanya sering disebut Rabi'ah al-Qaisiyah dari Basrah, Irak. Beliau lahir pada 180 Hijriah. Ia banyak diingat oleh orang sebagai perempuan ikon cinta Tuhan atau al-hub al-ilahi. Para sufi besar menyebutkan dalam karya sastra prosa, puisi maupun syair atau syiar mistis mereka, Rabi'ah ini menjadi tokoh perempuan yang sejarah hidupnya paling banyak ditulis orang. Puisi-puisinya didendangkan di berbagai penjuru tempat. Bahkan para sufi besar dan sastrawan pun menjadikannya sebagai idola. Adapun para tokoh yang menulis tentang sejarah hidup Rabi'ah al-Adawiyah, yakni Abu Amr al-Jahiz, sastrawan besar yang menuliskan di dalam kitabnya Al-Bayan wa Tabyin. Lalu Syekh Abu Tahlib al-Makki, sufi besar dalam Qut al-Qulub, buku yang menginspirasi Imam Abu Hamid al-Ghazali. Ada juga Abu al-Qasim al-Qushairi. Beliau adalah seorang sufi yang besar. Dalam Ar-Risalah al-Qushairiyah, kemudian yaitu ada lagi Syekh Abdurrahman As-Sulami, sufi yang masyhur dalam zikir An-Niswah al-Mut'abbidat As-Sufiyat. Lalu Ibnu Al-Jauzi, muhaddis besar. Selain itu ada Khairuddin Attar, filsuf dan penyair, dalam Tadhkirah al-Auliya dan sebagainya. Sementara belakangan ini adalah Abdurrahman Badawi, filosofi Arab asal Mesir, menulis buku yang berjudul Rabi'ah al-Adawiyah Syahidah al-Ishq al-Ilahi, atau Rabi'ah Adawiyah, sang perempuan yang mabuk cinta kepada Tuhan. Lain halnya kisah hidup Rabi'ah al-Adawiyah tidak hanya didokumentasikan dalam narasi, puisi, prosa, dan novel, melainkan juga difilmkan oleh sutradara Mesir. Film ini diperankan oleh seorang perempuan dengan menyenandungkan puisi Rabi'ah. Di antara puisinya yang berjudul yaitu Arafatul Hawa atau Aku Mengenal Cinta, dan Uhibbuka Hubbain, atau yang artinya Aku Mencintaimu dengan dua cinta. Keduanya dinyanyikan oleh Kaukab Asy-Syarq dan Ummu Kulsum, bintang legendaris dari timur. Kisah hidup Rabi'ah al-Adawiyah adalah sebagai berikut. Rabi'ah lahir dari keluarga yang sangat miskin dan taat mengabdi kepada Tuhan. Suatu ketika saat Rabi'ah lahir pada malam hari, rumahnya sangat gelap gulita. Tak ada lampu untuk meneranginya, lantaran minyak lampunya pun habis, dan membeli minyak tanah saja tidak mampu. Konon keluarganya tidak mempunyai kain atau popok untuk bayi yang masih merah itu. Ismail, ayah Rabi'ah, terpaksa mengetuk pintu demi pintu rumah tetangganya untuk memperoleh bantuan dan berharap mendapatkan sedikit minyak tanah dan kain.
Namun saat itu ia pulang dengan tangan kosong, tidak memperoleh benda yang dibutuhkan bayi kecil tersebut. Meskipun demikian, ia tidak pernah berputus asa dan mengeluh. Ia hanya bisa pasrah atas keberadaannya. Siang dan malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan. Ada satu cerita menarik. Konon saat Robiah masih balita, ia sering merenung seorang diri. Hati dan pikirannya seolah-olah gelisah. Pada suatu hari, dalam kesempatan makan bersama dengan keluarganya, Robiah ini diam saja. Ia tidak mau mengambil makanan yang telah disediakan. Ayahnya pun berkata atau bertanya, "Mengapa kamu tak mau makan, wahai anakku?" Robiah balik bertanya, "Apakah makanan ini diperoleh dari cara yang halal?" Sang ayah, ibu, dan kakak-kakaknya pun terkejut, kaget terperangah. Pertanyaan itu sangat menakjubkan diucapkan oleh seorang perempuan yang masih balita dan amat belia. Lalu sang ayah pun bertanya, "Mengapa bertanya demikian?" Robiah pun menjawab, "Aku lebih baik menderita karena lapar di sini daripada disiksa oleh Allah Tuhan kelak di akhirat." Sang ayah pun menjawab, "Betul anakku, ini ayah dapatkan dari cara yang halal." Alhasil kemudian Robiah pun mau makan. Ia merasa bersyukur dan senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya memakan, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Robiah Al-Adawiyah adalah merupakan salah satu dari ulama sufi perempuan yang hingga kini masih banyak dibicarakan di kancah sejarah peradaban Islam. Pemikiran-pemikiran akan polemik spiritual terus dibahas di berbagai literatur hingga hari ini. Kisah hidup Robiah Al-Adawiyah merupakan kisah yang paling banyak diceritakan di buku maupun dalam karya-karya yang lain. Salah satu yang hingga kini masih eksis dibahas yaitu dari seseorang Robiah Al-Adawiyah adalah soal ajaran cinta atau konsep mahabbah. Robiah Al-Adawiyah merupakan seorang sufi pengusung mazhab cinta. Beliau memiliki cinta yang begitu besar kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ruang sedikit pun baginya untuk mencintai yang lain, karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kebanyakan orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa takut atau berharap, atau bisa disebut juga dengan roja dan khauf, maka Robiah Al-Adawiyah ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar cinta, yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah Al-Adawiyah pernah mengatakan, jika ia tidak pernah mengharapkan masuk surga dan tidak takut jika kelak nanti ia dimasukkan ke dalam neraka. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Robiah Al-Adawiyah selalu dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah Al-Adawiyah dikenal seorang sufi yang sangat taat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah, dia selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hembusan nafasnya selalu dibarengi dengan berzikir kepada Allah. Oleh karena hal tersebut, Robiah Al-Adawiyah dikenal sebagai waliullah atau wali Allah. Terdapat kisah menarik dari perjalanan hidup sang sufi Robiah Al-Adawiyah ini. Suatu hari seorang sufi yang bernama Hasan Al-Basri mengajak melakukan sholat di atas air. Mendengar ajakan itu, Robiah Al-Adawiyah merasa kurang nyaman. Robiah Al-Adawiyah menjawab dengan jawaban yang sangat ketus. Baginya merupakan sebuah tindakan yang tidak perlu bagi seseorang untuk menunjukkan kemampuan spiritualnya.
demi mencari kepopuleran dunia. Singkatnya, Rabi'ah al-Adawiyah pun melemparkan sajadahnya terbang di atasnya. Lalu ia mengajak Hasan al-Basri untuk naik di atas sajadah tersebut dan terbang bersamanya. Tujuannya agar semua orang tahu daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan al-Basri tahu jika jawaban Rabi'ah al-Adawiyah itu merupakan sindiran baginya. Mendengar hal itu, Hasan al-Basri pun hanya bisa terdiam tertunduk malu. Semoga kisah dan cerita ini bisa kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari seorang sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu seseorang yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas, dan tidak ada yang bisa mengalahkan cinta tersebut. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf di dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.